selamat datang kembali di Bobo di Mobil. Ketemu lagi sama Alfi dan Lucy, pasangan suami istri overlander beda negara yang lagi belusukan keliling China naik Sichuan, mobil listrik kami yang berbasis SMK Bima EV atau SRM Xinyuan Haoyun. Oke, hari ini kita sesuai janji, kita mau bahas review biaya penggunaan mobil listrik setelah kita pakai selama kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan lebih 4 hari ya. Iya. Dan kita akan bandingkan dengan penggunaan mobil BBM. Karena kita pernah bawa mobil dari Jakarta, dari Indonesia sampai ke China, putar-putar juga sejauh 11.000 km, 7 provinsi. Pakai si Hoki waktu itu, Veloz. Nah, kali ini juga Sichuan udah jalan 11.000 km, 8 provinsi, beda dikit, Yeah. beda satu provinsi. Cuma nggak bisa dibandingin head to head gitu karena dulu kita explore Yunnan itu gede banget. Nah sekarang kita 8 ada Shanghai, Yeah. Shanghai yang imut-imut. Jadi oke, pokoknya 11.000 km berbanding 11.000 km. Yang akan kita bandingkan di sini adalah biaya operasionalnya, kemudian plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya. So kita akan mulai ya. Yap, boleh. Kita mulai dari biaya operasionalnya. Biaya operasional kalau mobil listrik tentunya biaya ngecharge. Yes. Total biaya ngecharge sepanjang perjalanan 11 km, 11.000 km adalah Rp4.167.000. Rp4.167.000. Yang artinya kalau dibagi dengan 11.000 km, biaya per kilometernya adalah Rp379 per kilometer. Mahal apa murah nih? Murah dong. Murah ya? Oke. Murah. Bagaimana dengan dulu si Hoki? Si Hoki itu mobil BBM, mobil bensin, tapi konon kabarnya termasuk yang irit. Si Hoki, biaya kita beli bensin selama di China adalah Rp12.797.000. Jadi kalau dibagi dengan 11.000 km, biaya per kilometernya menjadi Rp1.163 per kilometer. Berapa kali lipat? 3 kali lipat, exactly. 3 kali lipat. Yes, 3 kali lipat. Dan secara konsumsi BBM-nya itu 1:16, termasuk irit. Jadi kalau teman-teman pakai mobilnya lebih besar cc-nya atau lebih berat muatannya, please consider juga konsumsi BBM-nya. Misalnya beli mobil yang konsumsi BBM-nya 1:8 gitu. Berarti BBM-nya cost-nya akan jadi 2 kali lipatnya. Which is 6 kali lipatnya mobil listrik ini. Dan size juga beda. Yeah. Si Hoki kecil. Oh ya. Lebih kecil dan dia lebih tajam kan. So dia enggak diblok by angin lebih banyak. Tapi sekarang kita Sichuan kayak kotak, jalan agak berat kan. Dan bawa kita ini Sichuan bawa juga bawa lebih berat daripada yang bawaannya ya, lebih banyak. Ya, lebih karena banyak, kita lebih prepare untuk 4 seasons ya this time ya. Yeah. Terus kita bawa baterai juga jauh lebih gede dibanding dulu baterai kita cuma segini. Sekarang baterai kita segede genset. Yeah. Karena ternyata dibutuhkan supaya kita nggak perlu sering-sering kalau dulu kita habis baterai udah habis mau nggak mau kita check in ya. Yeah. Masuk hotel dan itu cost-nya lumayan. Sekarang kita baterainya yang kita gedein, jadi nggak habis-habis baterainya. Dan baterainya sekarang bisa dicolok di Sichuan. Yes. Jadi literally kita sudah tidak bergantung pada colokan dinding lagi untuk nge-charge baterai kita. Terus berikutnya adalah ini yang menarik nih. Biaya tol. Karena operasional itu kan bukan cuma di jalan, tapi bukan cuma beli bensin atau nyetrumnya doang, tapi kita juga pakai jalan tol itu kan bayar kan. Nah ini menarik. Selama 3 bulan ini kita biaya tol itu Rp598.000 saja. Sichuan. 600.000. Berarti sebulan cuma pakai Rp200.000 masuk tol. 100 kuai. 100 kuai. Yeah. Per bulan. Jadi total 3 bulan cuma 600.000 buat tol. Sedangkan si Hoki, itu kalau teman-teman inget ya di etapa kedua, kita tuh sering banget masuk tol, tolnya panjang-panjang, sekali bayar 1 juta, 2 juta, 1 juta, 1 juta lebih gitu. Total tolnya dia aja adalah 11.490.000. Itu kayaknya no choice kita harus pakai tol sih waktu itu. Why? Karena ada jalannya belok-belok dan si Hoki itu tenaganya perlu jalan di tol. Jadi karena mobilnya 1.500 cc, kalau naik turun gunung di tempat yang udaranya tipis,
itu kayak lose power ya. Iya. Kayak kita di Shangri-La, Iya. pokoknya di daerah-daerah yang tinggi banget gunung-gunungnya, terus udaranya juga oksigennya tipis. Ya, kita harus pakai tow itu. Itu at that time no choice ya. Iya. Nah, itu nanti kita compare di plus minus deh. Boleh, Nah, boleh. kita tidak mengalami itu dengan Sichuan. Oke, jadi total cost-nya Sichuan untuk nge-charge listriknya 4,1 juta, tambah tolnya 600.000, berarti 4,7. 4,7. 4,7 juta selama 3 bulan ini. 4,7 masih oke lah ya, masih doable ya. 11.000 km. 11.000 kilometer. Sedangkan si Hoki 12,8 juta untuk beli bensin, 11,5 juta untuk bayar tol. Jadi totalnya 24,3 Ya 24. 24,3 juta buat mobil doang 3 bulan. Same 11 juta 11.000 km. 8 juta per bulan. 8 juta per bulan buat mobil doang. Iya. Itu belum maintenance. Belum maintenance. Belum maintenance. Jadi si Cuan 3 bulan ini kita belum keluar duit sepeser pun untuk maintenance ya. Iya. Sama sekali belum keluar duit. Karena memang mobil listrik itu nggak banyak pengeluaran sebenarnya untuk maintenance. Dia kayak cuma selama baterainya masih oke ya udah gitu. Paling cek kaki-kaki gitu ya. Cek oli oli garden kalau nggak salah ya namanya ya. Dan selama ini kita belum keluar uang sepeser pun. Nanti hari ini kita rencananya akan ke bengkel. Nanti kita bikinin video terpisah kali ya. Ya, Maintenance yang bayar sendiri tuh habisnya berapa duit? Karena kita udah habis nih, dia cuma sekali dapatnya ya. Iya. Sekali. Jadi di China rata-rata mobil gitu. Untuk maintenance dikasih gratisnya cuma sekali, habis itu bayar. Tapi bayarnya juga bukan yang super mahal sih katanya ya. Iya. We will see nanti di next video. Sedangkan si Hoki selama 3 bulan di China dia 2 kali ganti oli. Total biaya ganti olinya adalah 2 juta. Mama lebah. Udah tebang. 2.212.000 rupiah untuk 2 kali ganti oli. Jadi sekali ganti oli itu 1 jutaan lah ya, 1,2 gitu. Dan bukan cuma kini. Kita balik sampai Indo, ganti shock breaker udah rusak. Ya itu lebih maintenance fee lebih tinggi. Betul. Nanti kita bandingin deh itu di plus minusnya. Yeah. Yang jelas biaya operasional dulu nih. Biaya operasional dia tambah ganti oli kan si Hoki 2.212.000 plus kita sempat maintenance karena udah tembus 20.000 ya, harus servis 20.000. Jadi mobil bensin itu kan ada servis rutinnya 20.000. Nah, itu kita bawa ke bengkel resmi Toyota at that time, tapi mereka nggak ada panduannya, pokoknya a bit complicated lah. Sampai akhirnya kita coba lagi dapet bengkel Toyota yang mau handle untuk ngecek doang, bukan ganti-ganti, ngecek doang. Itu kita bayar 100 kuai ya. Iya. 230.000 at that time karena kursnya lagi tinggi. China yuan ya. Sekarang 2.200. Dulu 2.300. Jadi nambah lagi tuh. Udah bensinnya mahal, terus tolnya waktu itu mahal karena dia nggak kuat nanjak-nanjak, terus ganti oli juga, terus biaya maintenance. Jadi dari segi biaya operasional ya itu kurang lebih teman-teman. Nanti aku bikinin tabelnya, teman-teman bisa lihat di tabel ya comparisonnya. Terus sekarang kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan kita pakai si Cuan. Karena ini menarik, di Indonesia juga sudah mulai orang-orang menggunakan mobil listrik. Mulai, especially di Jakarta ya dan kota-kota besar. Kayak mobil Wuling dengan REV-nya itu udah lumayan laku. Bahkan sekarang masuk juga yang Wuling Bingo. Ya, bagus itu. Betul. Terus Hyundai juga udah masuk dengan Ioniq-nya. Ada apa lagi ya mobil listrik ya di Jakarta ya? Yang aku ingat itu sih, mungkin ada lagi yang lain-lain tapi belum terlalu kecantol. Nah, buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan karena bensin naik terus kan harganya, mempertimbangkan mau pakai mobil listrik. Nah, kita sekarang bahas kelebihan dan kekurangan si Cuan selama kita pakai 11 ribuan kilometer ini. So, pertama adalah insulation. Silahkan Koko Alvin. Insulation si Hoki lebih bagus. Putai tuh.
Karena si Hoki sebelum berangkat itu aku panggil Udah tambah noise kill. peredam apa nama perusahaannya? Iya, yang Peredam. iya, peredam mobil, spesialis peredam mobil. Itu kita bikinin juga kontennya. Jadi si Hoki itu juga kaleng kerupuk. Iya. Tong 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 tong. Makanya aku merasa, aduh, ini kalau kita rekaman di mobil nanti terus hujan kerontong-kerontong, Nggak kita bisa tidur. nggak bisa tidur, nggak bisa rekaman, nggak bisa ngedit, susah. Akhirnya sebelum kita berangkat, mobil datang, sambil nunggu plat nomor BPKB juga belum jadi Iya, kan, itu iya. aku panggil spesialis peredam, kita pasangin seluruh sisi-sisinya, kiri, kanan, belakang, atas, bawah, Iya. depan-depan, atasnya kap mesin itu semuanya kita pakein peredam. Jadi Iya, oke. ya lebih ke Sichuan lah. Sichuan juga quite naked. Karena banyak permukaan dalam mobilnya, interiornya itu yang kaleng, yang bener-bener steelnya, tidak dilapis apapun ya. Iya. So, Tapi dia louvnya nggak ada masalah. Even hujan gede kita di dalam tetap nggak rasa bubuk-bubuk. ya, oh iya, itu betul, itu betul. Bagus itu. Jadi besinya lumayan tebal. Cuma memang bener-bener mobil niaga ini, positioningnya beda, harga Iya. juga beda. Jadi ini kan 200 juta. Si Hoki kan 300 juta. Harganya beda 50%. Padahal di sini mobil bensin much murah. Mobil bensin jauh lebih murah di sini, Iya. betul. Dibandingkan sama mobil listrik sama. Almost twice. Heeh. Maksud itu kalau si Hoki kan dia jadi Mobil listrik. mobil listrik 2 600 kali juta. lipat. Ya. Kalau bisa banding kayak gini. Ini 200 maksud itu, juta. iya. Oke. Oke. Nah, dari segi insulation harus diakui bahwa mobil niaga ini lumayan kalau aku lebih ke insulation dari suhu ya, bukan dari suara. Insulation dari segi suhu, dinginnya tembus. Sekarang sudah winter. Jadi kalau kita tidur, kadang-kadang kan kita tidur nggak diem kan, tangan kita gerak gitu kan, terus kena ini Island. pintu belakang, tuing gitu, kaget dingin. Suhu kalau malam kan kayak di bawah 10 derajat Celcius, tuing gitu, buset dah, pegang besi dingin. Ya, itu dia. Jadi diakalin, kita ganjel-ganjel pakai bantal ya, supaya kalau lagi nggak sengaja kena nggak kedinginan. Oke, ini buat insulation. Heeh. Next buat apa? Nextnya adalah buat AC. AC. Nah, ya itu. Sama iso itu. AC si Hoki dia bisa control lebih Exact, ya. accurate. Ya. Lebih accurate. Suhunya kita bisa mau set berapa derajat Celcius. Anginnya juga lebih bisa Soft. main, bisa kencang. Ya. Cuman dia nggak ada heater. Itu. Iya, dan pada waktu itu kita winter juga. Ya. Di suhu minus-minus, aduh gile. Tapi si Juan, Si Juan ada heater, hmm, tapi AC-nya itu, jadi biasanya mobil-mobil kayak gini, segede gini itu kan ada double blowernya. Jadi ada AC yang tengah kan. Ini enggak, jadi AC-nya cuma depan. So you can imagine, AC cuma satu di depan, di-expect untuk memenuhi dinginnya yang belakang. Jadi anginnya, kenceng banget. Begitu dinyalain loh, big fan ya. sangat besar kekuatan atau power dari kipasnya si AC. Terus kalau lagi summer, kita bersyukur kalau lagi summer, karena cepet banget langsung dingin. Terus abis itu kita kedinginan. Jadi lagi summer, inget nggak sih kita awal-awal pakai kan summer tuh di Guangdong, nyalain matiin. Karena dinyalain sebentar kita kedinginan, nggak dinyalain kita kepanasan. Jadi ya gitu, nyala mati. Karena dia nggak bisa sangat accurate control the suhunya. Ya nggak ada kontrol suhu. Sama anginnya dia cuma 1, 2, 3, 4. Dan one-nya super gede. Even one aja udah gede banget itu anginnya, ampun. Itu kenceng banget AC-nya beneran. Dan AC itu kita nggak pernah arahin ke badan ya. Iya. Pasti masuk angin. Iya. Jadi AC-nya kekencengan, nggak bisa dikontrol. Terus suaranya kencang banget. Jadi kalau kita mau live di mobil, itu kita terpaksa matiin. Meskipun panas juga kita harus matiin karena suara dari AC-nya itu kencang banget. Mobil quiet. Mobilnya nggak ada suara. Tapi
AC-nya kencang. Betul. Jadi kalau kita parkir bermalam, lagi summer, kita nyalain AC-nya, itu orang yang lewat-lewat tahu bahwa ada orang di dalam karena suara AC. Kalau mesin mobil doang yang nyala, orang nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi kalau winter gitu, kita mau nyalain mesin pun sambil ngecharge portable battery kita kayak mau sambil ngecharge HP kayak itu nobody knows kita parkir ada orang di dalam. Segitu silentnya. Bisa nambah sedikit sih. Kalau pakai Sichuan kita bisa nyala AC sepanjang malam. Tuh. Itu bagus sih. Aku udah tes kalau pagi-pagi aku bangun lihat suhunya di dalam 23 degree. Kita satu malam cuma pakai 10% baterai. Kalau suhunya 21 degree, kita pakai 14% semalam. Jadi pakai AC itu mau sedingin-dinginnya juga nggak nyampe 20% baterai. Iya. Maksud itu kita kalau charge penuh, parking di satu tempat, buat di sana santai-santai. Satu minggu kita nggak usah keluar. Ada AC terus. Untuk tidur sepanjang malam pakai AC ya, Iya. berhari-hari. At least 10 jam ya, at least 10 jam. Iya. Hitung kita. Dan itu pun udah harus pakai selimut tebel. Iya, kita nggak bisa tidur aja, harus pakai selimut. Iya, jadi dari awal kita beli Sichuan itu lagi summer juga begitu pakai satu malam, wah gila ini sih perlu ke Decathlon kita langsung beli sleeping bag yang tebel, yang buat orang camping gitu naik gunung. Iya. Dan itu pun sekarang kita rasakan kurang lagi. Karena winter kan. Winter kalau kita nggak nyalain heaternya, udaranya itu cuma buka dikit jendelanya, itu kan kayak misalnya di luar 10 derajat, kita di dalam tuh bisa 15, bisa 16. Itu tuh masih dingin banget. Jadi sleeping bag-nya kurang. Iya. Jadi itu pertimbangannya. Kalau pakai heater, aku udah coba ya sepanjang malam. Sepanjang malam. Kira-kira 50% to 60%. 50 sampai 60% konsumsi baterainya. Tapi itu udah sangat panas, 30 degree something. Terlalu panas. Biasanya jadi, kita nyalain setengah jam udah ngep sih. Iya, jadi nggak berani pakai AC panas. Heater. Iya. Nggak berani pakai heater sepanjang malam. Iya. Takut jadi cookie. Pasti keringat. Jadi nastar. Iya. Oke, itu buat AC. AC dan heater. Iya. Oke. Nextnya adalah shock breaker. shock breaker. Iya, shock breaker. Jujur-jujuran, ini kan mobil niaga, pernya per daun. Kita kebanting-banting. Aku tuh nggak biasa naik mobil. Tapi naik ini, kalau Koko Alvin yang nyetir, lagi lewat gunung, aku fix pasti enak. Jadi segitu dikocok-kocoknya kita, puk gitu. Agak kelas ini. Keras. Jadi kalau lewat-lewat gunung, kenapa nggak ada footage-nya? Karena jadi sopir. Nggak bisa kalau jadi penumpang, pusing, enak, bener. Terlalu dikocok. Tapi kalau si Hoki Soft. lebih soft, saking softnya sampai lemah. Iya. Itu mobil belum dipakai 10.000 km, shock breakernya udah bocor. Jadi Lemahan di sana. iya, kelemahannya itu di shock breaker. Shock breakernya memang kecil katanya. Dan ini even though kita udah berapa kali, karena kita jalan-jalan di Guangxi sama Jiangxi pernah Hancur jalannya. hancur banget. Kita jalan-jalan seling pok kan. Iya. Masih aman banget. Dan Koko Alvin itu matanya nggak terlalu, ini masalah di mata atau masalah di fokus ya? Dua-dua ada. Dua-dua. Jadi kayak Moto mata lah, karena aku nggak bisa sangat jelas lihat dan jalannya warna beda. Jadi kalau malam Koko Alvin nggak berani nyetir, itu aku yang nyetir karena mata juga. Terus kalau siang pun misalnya ada lubang, suka nggak lihat gitu. Jadi kayak aku udah notice dari itu lubang gitu, dia nggak kelihatan karena jalan kan abu-abu semua kan sebenarnya. Abu-abu, jadi kayak beda warna dikit gitu nggak gitu kelihatan. Yeah. Kadang-kadang kehajar, udah berkali-kali ini kehajar sih. Cuma masih aman. Masih aman, sangat aman. Dan kita lihat juga di jalan, jadi ini mobil yang pakai itu sejuta umat. Yang pakai itu Lalamove, Hulala. Itu bawanya 1 ton, 2 ton, berat-berat. Dan mereka bawanya tuh masih wing. Cepat-cepat. Iya, mereka masih aman. Gak sayang mobil punya. Jadi ini mobil, buat mereka mobil cepat balik modal kan. Setahun balik modal kan, buat ngerjain Lalamove itu. Jadi dihajar aja, nyusul. Pokoknya
nyetirnya lumayan ugal-ugalan, lumayan sadis sama bolong lubang-lubang. Yang penting cari duit, nggak usah sayang. Yang penting bisa cepet jalannya, cari duit gitu kan. Iya. Dan mereka pakai kelihatannya baik-baik saja ya. Jadi Nggak masalah. tahan banting. Tinggal orang yang di dalam tahan nggak tuh perut. Oke, that's for the shock breaker. Iya. Terus dari segi nggak rewel. Menurut aku ini mobil yang sangat tidak rewel, tidak ada keluhan sama sekali. Keluhan, ya. Nggak ada, no complaint lah. Nothing, nggak ada apa ya, nggak ada dari pertama kita pakai sampai sekarang tidak ada perubahan yang berarti, tidak ada dia harus masuk ke bengkel karena ini karena itu nggak ada sama sekali. Iya. Baik-baik aja. Even tahu jalanan lumayan rusak ya kemarin jalan tuh warna itu luar biasa. Iya, kita di Guangxi ini bisa dibilang udah sebulan lah ya. Di Guangxi sebulan. Guangxi itu termasuk provinsi yang poor, yang miskin, yang jalanannya kalau dibanding semua provinsi yang pernah kita jalanin, Paling my rusak. opinion is Guangxi is the worst, Yes. paling hancur jalanannya, gitu. Jadi selama 1 bulan digeber gitu, masih baik-baik aja. Dan waktu kita pakai si hoki di Yunnan, Guizhou, itu Bagus. tempatnya semua bagus. Mulus, Mulus gila. bagus. Bunyinya juga nggak ada berapa bunyi. Tapi si Cuma di John- Laos. Nah itu cuma di Laos. Si itu. hoki itu mengalami sedikit kekerasan 2 minggu di Laos. Ya. 2 minggu doang, nggak nyampe 2 minggu juga kayaknya. 2 minggu lah, 2 minggu di Laos. Udah itu doang yang dia sedikit mengalami kekerasan. Yang lainnya semua dia dapat jalan bagus. Ya. Tapi si John tabat Keras hidupnya dia. ya, lebih kelas sih. Keras dia hidupnya. Kalau buat power, si John lebih mantap. Pertama kita lagi tunggu red light kan. Kita mau jalan kita, udah keluar. Yang lain masih ngit di sana mulai jalan kan. Ini pertama. Kedua kita nanjak. Nah, naik. Kita bisa cepat even though naik kita masih bisa nyusuh lebih cepat ya. Lebih cepat daripada orang lain. Ditanjakan bisa nyusul. Tapi si hoki, aduh kenapa nggak jalan sampai 15 km per hour naik. Gak usah nyusul-nyusul kalau itu. Tahu-tahu Iya. diri. Dan kita menurutku si Juan kita naik itu gunung lebih steep daripada si hoki pernah ketemu lah. Iya. Tapi kita tetap lebih cepat. Oh, yang di Danau Eight Immortals ya. Itu kayak Tidak ada masalah. Oh, angle-nya steep banget, curam banget. powernya. Tapi itu juga impact ke konsumsi baterai. Jadi kalau aku yang bawa Yobi mah. Tunggu, sorry. Biar lebih aman. Oke. Cie-cie. Jadi kalau aku yang nyetir, konsumsi baterainya itu sesuai dengan klaimnya perusahaan ini yang bikin. Even though lebih better. Even better. Jadi klaimnya itu 100% baterai bisa jalan 300 km. 305. 305 km. Jadi kalau kita bagi 305 km dibagi dengan 100%, 1%-nya harusnya bisa jalan 3,05 km, 3 kilo lah. 1% 3 km. Nah kalau aku yang bawa, mau itu naik turun gunung kita pakai heater kayak, itu waktu itu kita pakai heater loh sayang, yang dari Nanning ke Kuikang. Yeah. Naik turun gunung kita nyalain heater, aku tetap 3 point something. bawa dikonsumsi, iya 1% itu di 3 kiloan, 3 kilometer plus malah. Kalau aku sempat bawa juga turunan gunung sayang, itu nyaris nggak ada yang aku konsum kan baterainya. 60 km cuma pakai 2%. 2% itu aku pakai turun gunung 60 km. 2% maksud itu belum 1 kWh. Iya. Pokoknya nyaris nggak ada. Yang ada dia ngecharge balik si baterainya. Tapi kalau Koko Alvin yang bawa, jadi ini lebih ke gaya nyetir ya. Sama mobil bensin juga kalau kita gasnya dalam, pasti konsumsi BBM-nya kan lebih boros. Nah ini baterai juga Koko Alvin konsumsinya itu 1%-nya bisa 2,5 km aja, 2,75 km aja gitu, nggak sampai 3. Nah cuma memang secara power Koko Alvin lebih menikmati karena begitu lampu hijau dia langsung wing gitu kan, langsung kita penumpang juga langsung tung, langsung kebanting ke belakang gitu.
Iya. Tanjakan juga gitu karena ngegasnya lumayan berani, lumayan dalam. Kalau aku gaya nyetirnya lebih kayak yang lihat mobil di depan, kalau dia mulai pelan kita nggak ngegas gitu, tapi nggak ngerem juga kalau aku. Jadi nggak banyak gas rem, lebih stabil aja, konsisten aja gitu, otomatis lebih irit. Kalau ngomong sampai ini kayak style nyetir sama power consumption ya, kita naik gunung, turun gunung ya. Menurutku pakai Sichuan lebih bagus. Kita naik mungkin dia konsumsi lebih banyak. Nanti kita turun lagi. Kita nge-charge balik, nggak pakai power dan nge-charge balik. Sebenarnya dia konsumsi almost same like jalan lata. Iya, betul. Even though konsumsi lebih kecil daripada jalan lata. Betul. Itu agak aneh ya, aku nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau pakai Xiaomi pasti naik, pasti udah konsum, udah nggak bisa balik lagi. Dan turun dia tetap masih harus nyala kan. Iya. Jadi kalau naik mobil bensin, pada saat nanjak kan ngebakar BBM. Pada saat turun kan BBM-nya kagak dibalikin. Iya. Kalau ini kan baterai pada saat kita turun, secara mekanismenya si roda ini bergerak, dia nge-charge balik si baterai. Jadi kayak pas nanjak udah sisa 80%. Pas turun dia bisa naik lagi tuh. Iya. Bisa itu agak beda 83%. sih. Iya. Itu really wonderful. Iya. Nextnya adalah ban. Ban aku lebih sepok Lebih suka ini. Sichuan. Iya. Why? Karena kita sama sekarang ban masih asik-asik aja ya. Gak ada masalah. Nggak masalah. Oh. Oke. Cuma aku ada keinginan untuk ganti sih. Iya. Ada keinginan aja. Meskipun dia tidak ada masalah. Kita lihat mobil-mobil Lalamove juga bawa 1 ton, 2 ton pakai pakai ban apa adanya, bawaan pabrik nggak ada masalah. Cuma kita kan ada rencana mau ke North juga, ke daerah-daerah salju. Karena suhu Beda sama suhu. road design mungkin sangat beda. Ada keinginan untuk ganti jadi all seasons ban. Tapi ini ban lebih bagus. Tapi kalau si Hoki katanya itu ban not so nice ya katanya. Kita bawa sih sejauh kemarin itu tidak ada masalah berarti, cuma karena jalannya majority smooth. Ya, kita cuma ketemu jalan yang agak berlubang itu cuma 2 minggu doang di Laos. Iya. Tapi katanya yang di Indo mereka pakai ada benjol-benjol. Kita Kita di grup dengar juga banyak yang bilang bannya benjol-benjol, terus shock breaker pada bocor. Itu emang kelemahannya. So sebenarnya ban ini lebih bagus lah karena dia panas dingin. Lewat suhu panas dingin dia tetap bisa jaga sama si Hoki jaga di same suhu kan. Di Indo same suhu nggak beda kan. Dan memang kita pakai ini dari summer itu di atas 40 derajat Celcius. Di winter kita, tapi belum sampai minus. Di winter itu kita paling dingin di mana ya? Ya di bawah 10 sih ada. Di bawah 10 di Nanjing. Iya. Ya 8 derajat masih oke. Nggak ada masalah. Paling kayak kempes dikit. Itu kan ya wajar lah ya karena perbedaan suhu yang luar biasa sama tekanan juga. Jadi ya bawa-bawa aja itu portable pumpnya, pompa ban portable. Itu simple sih. Masih ada lagi yang mau ditambahin? Kalau buat isi ulang ya, kalau kita isi bensin ulang cepat kan, 5 menit 10 menit udah bisa langsung jalan kan. Tapi si Cuan kita perlu waktu lebih panjang sih untuk ngecharge. Ngecharge itu kita biasanya 30-an menit. Tergantung ya, 30 sampai 1 jam lah. Tapi kita 1 jam bisa tidur, bisa edit segala macam di dalam sih. Iya. Dan biasanya kita nyetir 3 jam, 4 jam kan memang butuh istirahat, butuh stretching, butuh cari makan atau ke toilet gitu. Jadi memang nggak terlalu jadi masalah kalau nggak buru-buru banget ya. Nggak jadi downtime karena memang kitanya juga butuh istirahat. Iya. Even though di expressway kita tunggu dia charge, kita bisa mandi, bisa makan. Iya betul. Nggak sangat ganggu ya. Iya. By the way, tadi biaya expressway itu 600.000. Sebenarnya kita bukan masuk cuma 1-2 kali. Kita lumayan sering masuk, tapi
pendek. Jadi kayak kita tahu, oh di jalan tol ini ada suci-sucia, ada mandi, ada kamar mandi, air panas gitu. Jadi kita masuk tol demi ke situ, habis itu kita langsung keluar. Jadi cuma cuma seruas entrance exit. Atau belakang kuai itu. Iya. Kita cuma masuk mandi, cuci Laundry, baju. Ya, gitu. Iya, cuma gitu doang. ini asik sih. Iya. Asik. Thank you banget yang udah bikin fasilitas suci-sucia itu. Iya. Kita terawat jadinya bisa mandi, bisa cuci rambut, air panas. Dan itu penting banget. Memang banyak public toilet di desa, di kota juga selalu ada public toilet, tapi kan nggak ada tempat mandi dan nggak ada air panas. Kalau musim dingin gini kita suruh keramas pakai air dingin, aduh. Dan cuci baju juga kita harus pakai yang ada dryer. Ada dry dulu much better ya. Iya. Karena udah kering kita paling balik gantung sedikit aja. Gantung ya sehari lah, kayak di angin-angin sebentar gitu di AC di dalam mobil juga udah pasti kering. Kalau kita nyuci manual pakai tangan bisa-bisa nggak kering dan bisa-bisa jadi bau nanti. Iya. Gitu, jadi aku bersyukur sekali sih dengan banyaknya suci-sucia di National Road maupun di jalan tol. Oke, I think that's all. We cover everything. Kita udah cover pertanyaan-pertanyaan teman-teman majority yang di Instagram mengenai Sichuan, mengenai biaya, mengenai comparison with Sihoki. Comparison sama Sihoki udah kejawab semua plus minusnya. Nah, semoga teman-teman dapat benefit dari nonton video ini. Terima kasih udah nonton. Yang mau support perjalanan kami bisa banget di deskripsi ada link PayPal ataupun Buy Me a Coffee. Sekarang kita mau bergerak ke kota, balik lagi ke dalam kota. Jadi kita ini nginep di a bit minggir supaya parkirannya free. Kita mau balik lagi ke kota, kita mau cari bengkel SRM ya. Iya. Kita mau maintenance karena sudah 11.000 km. Jadi di sini per berapa kilometer harus balik bengkel? 10.000. 10.000 ya? Oke. Kenapa kita sudah 11.000 baru balik? Karena first dia ada 3.000 km kan? 3.000 km dan 3.000 kilo kita baru udah mulai first maintenance dan jadi 10 gitu. Oh, harusnya nanti 13.000 km baru kita ke bengkel dong. Iya. Soalnya waktu kita 3.000 kilo kita udah ke bengkel. Sekarang harusnya nambah 10.000 berarti 13.000 baru masuk bengkel. Sekarang kita baru 11.000. Iya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Yang penting kita ke bengkel dulu, udah beres dulu. Abis itu kita bisa belusukan ke desa-desa lagi, nggak pusing nyariin bengkel. Iya. Nanti kita mau balik lagi ke rute 219 guys. Kita akan coba lagi rute border. Menarik ya. Yeah. Nanti kita lihat perbatasannya Myanmar ya. Oke, so see you in the next video. Thank you for watching. Bye. Bye-bye.